Perkenalkan, nama saya Cornelis Modesta Nong Diogo, guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Santo Thomas Aquino, Kaimana, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Saya mahasiswa PPG pada LPTK, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, tahun 2024, gelombang 1. Pada hari ini, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik proses belajar mengajar sebagai persyaratan dari unjuk kinerja di kelas 11 dengan tema gereja yang menguduskan atau liturgia. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak Guru. Ya, selamat jumpa lagi. Tadi kita harus berbahagia karena hari ini adalah kondisi siang untuk memulai dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu gereja yang meluruskan atau liturgia. Tapi sebelumnya kita masuk dalam pertemuan ini lebih lanjut lagi, Rasul mempersilakan salah seorang untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, siapa dulu? Ya, Mikael, silakan pimpin kita dalam doa. Semua bersikap doa yang baik. Bapak dan teman-teman, sebelum kita memberi posisi kita, mari kita berdoa. Bapa, Ibu, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Berikanlah kami firman-Mu, kami percaya, sikap dan tingkah keyakinan kami, dan kedua hati serta pengharapan akan janji kita, sambil termasuk di masa kehidupan yang kepadamu. kemuliaan kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Mikael. Oke, sebelumnya perlu absen dulu. Agnes Nabunari, Hadir Pak Guru. Mikael Kebaik, Rek Pidado, Ulisabeth, Rafael Iri, Kenny, Rafi, Cindy, Jelina, Hadir Pak Guru. Maria. Hadir Pak Guru. Oke, semua hadir ya? Hadir. Oke, perlu minta kalian semua berdiri. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Berdiri tegak, perhatikan satu teman yang satu dengan yang lain. Apakah semua rapi? Oke, oke, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anakku. Semua sudah makan tadi? Nanti kita bisa mengikuti pembelajaran dari awal hingga berakhirnya pembelajaran kita. Oke, kita untuk melonggarkan otot-otot kita sedikit dulu. Untuk ini kita masuk dalam ice breaking. Semua silakan berdiri.
Nah, kali ini kita akan bermain permainan Yesus berkata. Kalau saya mengatakan Yesus berkata, teman-teman harus melakukan apa yang saya instruksikan. Jika tidak ada kata-kata Yesus berkata, jangan lakukan ya. Yesus berkata, pegang telinga, turunkan. Yesus berkata, pegang perut, pegang mata. Nah, begitu teman-teman caranya. Dan kan? Kita ulangi lagi. Sudah paham instruksinya? Sudah. Ini belum sesuatu ketika perintahnya ada apa? Yesus berkata. Yesus berkata, pegang telinga, turunkan tangan. Yesus berkata, pegang kepala. Berkata, turunkan tangan. Oke. Yesus berkata, memegang bahu. Oke. Lalu berkata, turunkan tangan. Nah, yang salah ya. Oke, fokus. Jadi instruksinya apa? Yesus berkata, memegang pinggang, menurunkan tangan. Oke, kita berikan aplaus untuk kita. Silakan duduk. Ini untuk membantu Anda bagaimana berfokus ya kepada perintah ya, akan dilaksanakan. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama nanti kita lihat di sini adalah peserta didik mampu memahami gereja yang meneruskan atau diturut. Lalu yang berikutnya peserta didik mereka dapat menyatakan pendapat mengenai perikop dari Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 13 dengan karya layanan pastoral yang berkaitan dengan tugas yaitu tugas liturgia. Lalu yang berikut peserta didik mampu untuk menunjukkan ini psikomotoriknya Anda ya, menerapkan ini hasil diskusi ini Anda mampu mengungkapkan hasil diskusi apa melakukan presentasi di depan kelas. Kami proses pembelajaran ketiganya menjadi. Oke, lalu kita lihat metode pembelajaran yang hari ini kita akan lewati fase per fase, yaitu metode pembelajaran problem basic learning atau kita berhadapan dengan suatu masalah, kita berhadapan untuk bersikap kritis untuk kreatif untuk menyampaikan akan ide-ide gotong royong Anda untuk bagaimana menyelesaikan persoalan. Anda melihat pada orientasi masalahnya dulu apa? Masalahnya itu masalah. Nah, sudah terjadi pada jadi untuk belajar. Anda mencari sumber-sumber untuk yang menjadi pendidikan kelompok diskusi, lalu mengembangkan mengkaji hasil. Sudah sejauh mana ya? Lalu menganalisis, mengevaluasi, dan juga proses pemecahan masalah. Ini kemudian yang kita akan pakai itu ya. Oke, lalu pertanyaan pemantik untuk kita. Bagaimana kita memahami tentang area pastoral? Oke. Coba yang bertanya di kelompok yang pertama di sini kan? Ya. Kelompok pertama. Ada berapa karya pastoral gereja? Ada? Oke, ada 5. Oke. Lalu sebutkanlah yang termasuk dalam karya pastoral gereja. Apa saja? Oke. Oke, Maria apa? Liturgi, ya. Kerigma. Lalu kerigma berkaitan dengan apa? Kekuatan.
Lalu berikutnya apa lagi? Masih baru dua. Nah, koinonia. Koinonia berkaitan dengan ini ya, kalian. Apa sudah diteruskan orientasi masalahnya? Ada? Lihat di itu. Ya, ya. Jadi kita sekarang orientasi pada ya. Kita pertama ya orientasi pada masalah. Kita melihat masalah apa? Di sini adalah Anda literasi atau membaca bersikap kritis, kreatif ya untuk bagaimana melihat tentang masalah apa yang ada di dalam artikel ini berkaitan dengan pelanggaran ini. Web ya, FTP, tulis, eksitasi sudah, ada apa? Kelompok sudah, ada itu, oke. Sudah ada apa? Sudah bisa ya, semua sudah dibagikan, oke. Sudah lihat, dibaca dulu. Lalu nanti Pak Guru akan melihat permasalahannya, waktu Pak Guru akan bagikan 5 kerja besar tadi untuk Anda bagaimana kerjakan ya, di dalam Guru. Oke, Pak Guru bagikan ya 5 kerja besar tadi. Jadi nanti dikerja 121 ya, saling berjabat untuk dikerjakan. Sudah mau selesai? Kelompoknya saya sudah selesai. Sudah sulit.
Oke, baik. Waktunya sudah selesai diskusi. Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dan presentasi dan hasil diskusi. Mulai dari kelompok 1, silakan. Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh teman kami Mikaya. Soal pertama dari gambar ketiga tersebut menurut kalian itu di atas yang terjadi ikan ataupun kalian terhadap hal tersebut. Jawaban pertama adalah 1. Masuk tanggapan diganti dengan laporan lainnya. Kedua, diizinkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita mengenal proses. Kita memberikan kesempatan kepada kelompok kedua. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi hasil pencarian materi kami mengenai gereja yang menguruskan atau gereja yang akan dibacakan oleh saudara. Baik, saya akan membacakan beberapa jawaban yang kami sudah dapat dari hasil pengamatan kami kelompok 3. Baik, dari soal pertama, dari gambar artikel tersebut, menurut kalian pelanggaran liturgi apakah yang terjadi? Berikan tanggapan kalian terhadap hal tersebut. Di sini kami sudah mendapatkan beberapa tanggapan, yaitu yang pertama, kurangnya keterlibatan umat. Misalkan banyak umat merasa sebagai penonton pasif dalam perayaan liturgi sehingga tidak merasakan kepemilikan atas liturgi tersebut. Selanjutnya, banyak umat yang mengetahui peraturan selama mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, tapi sedikit orang yang mengikuti perayaan tersebut. Contohnya, tidak boleh main HP di dalam gereja dan mengobrol pada saat misa berlangsung. Pertanyaan yang kedua, identifikasi masalah-masalah dalam artikel pernah ditemukan dan dilakukan oleh umat pada saat liturgi perayaan Ekaristi dalam artikel tersebut. Identifikasi masalah yang kami dapat yaitu yang pertama, keluar masuk gereja pada saat perayaan berlangsung. Yang kedua, memakai pakaian yang tidak sopan. Yang ketiga, berbicara atau mengobrol pada saat misa berlangsung. Yang keempat, bermain HP di saat misa berlangsung. Yang kelima, makan dan minum pada saat perayaan berlangsung. Dan yang terakhir, tidur dalam gereja. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi akar masalah dari peristiwa dalam artikel tersebut? Oke, kita berakhir. Oke, terima kasih atas hasilnya diskusi yang bagus. Kita lanjut ke dalam berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, salam dalam rahmat Tuhan. Dan Tuhan saya Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Salah satu definisi yang kita sampaikan. Oke, setelah kita ditemukan oleh video tadi, menarik Santo Antonius Padua. Kata liturgi berasal dari bahasa Yunani, liturgia ya, yang berbentuk dari dua kata ya, yang berarti ya, itu berarti karya bakti.
Yaitu durasi nanti rapi ya, mengambil kirasinya. Mulai dengan makna. Jadi secara rapi ya, itu berarti karya atau layanan atau karya publik ya. Itu berarti karya. Oh, letos ya. Jadi nanti berbicara soal letos itu nanti berbicara soal masyarakat ya, bangsa. Dan nanti berarti karya, artinya karya publik atau karya bersama atau karya layanan. Nanti sampai di persepsi ya, kebaktian pada waktu itu ya sudah dapat semua ya, berkaitan dengan peribadatan ya, kebaktian. Teks Matius 6, 5 sampai dengan 13. Kalau kita kaitkan dengan video Yesus pertama biasanya. Sudah dibuka? Ada ini Matius ya. Kita lihat dulu video. Kita kaitkan dengan Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Kita lihat video Yesus berdua di taman Getsemani. Nanti kita kaitkan antara Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 13 dengan Yesus berdua di taman Getsemani pada saat menjelang satu mautnya. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu dia berdoa, "Ya Bapa, jika Engkau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggung-Nya, sehingga perutnya menetes bagaikan titik-titik darah. Sekarang aku akan membagikan beberapa peserta tadi. Anda kaitannya sudah boleh video tadi ya? Langsung di film posisi yang berikutnya. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang belum jelas katanya? Ada jelas, kerjakan. Oke. Berarti semua tinggal satu nomor ya, boleh saja ya. Oke. Bisa disampaikan untuk presentasikan lagi hasilnya. Ya, Anda bisa gunakan media yang ada, HP, internet, oke, yang ada di situ. Oke, segera diselesaikan. Tinggal 10 menit lagi. Segera diselesaikan waktu kita, tinggal 10 menit. Jadi terus ceritanya, bisa ya? Oke. Oke, nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, oke, nomor 3 sudah, oke, berarti sudah ya? Oke, silakan. Sekarang, oke, berarti susah ya sekarang mulai dari yang 3 dulu. Oke, silakan presentasi kelompok 3. Menyampaikan diskusi dan juga sekaligus solusi yang berikutnya.
Demikian, Bapak dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Sini kami akan membacakan hasil diskusi kerja kami. Soal jelaskan arti nomor 1, jelaskan arti dan sebutkan contoh tindakan liturgi yang kalian pahami dalam gereja Katolik. Oke, yang pertama kita mengetahui arti dari kata liturgi. Arti dari kata liturgi berasal dari bahasa Yunani atau liturgia, terbentuk dari akar kata ergon yang berarti karya, kerja atau bakti. Arti harfiah untuk memahami arti liturgi, lazimnya orang memulai dengan membedah makna kata liturgi itu sendiri. Jadi, secara harfiah, liturgia berarti karya atau pelayanan yang dibaktikan oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke, kita aplaus. Terutama bagi orang-orang yang lemah. Seringkali kita sebenarnya belum merayakan Ekaristi. Jika kita tidak mampu melakukan perbuatan karena Ekaristi itu ada muara, baik secara internal maupun juga eksternal. Jadi kasih yang ada yang kita dapatkan dalam merayakan Ekaristi, kasih ini yang kita harus bagikan kepada orang miskin yang memang ada di sini, karena mereka merasakan bahwa Allah itu. Ya, oke. Kita masuk dalam refleksi, betul. Oke, bagaimana pengalaman kalian ketika melakukan diskusi? Atau banyak final-final? Ya. Tidak ada final, caranya tidak ini. Berjalan dengan baik. Kita berikan aplaus sedikit. Oke, sekian dan terima kasih. Ini pertemuan kita sampai di sini. Jadi untuk pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang tugas tentang kerikma atau luar. Oke. Salah seorang silakan memimpin kita di dalam. Sini silakan. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, pada lima kesatuan beribu, hari itu suamiku, pada itu berbuat kenal hatiku. Oke, perlu minta terima kasih untuk yang hari ini punya. Kalian juga hari ini pada pertemuan yang berikut. Untuk masih satu kali lagi. Kalian bersedia? Ya. Oke. Nanti bersedia? Ya, bersedia ya. Untuk nanti tanggal 23 aku akan untuk yang kedua. Waktunya atau kita bisa menambah berapa orang? Kenapa ini karena lebih kondusif ya? Oke, terima kasih banyak. Semua membahas.